Mujuan dikit kong. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun fataha maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun wadu'a yadu'u wada'an wa mawdi'an fahuwa wadi'un wadaka mawdu'un do'la tado'u mawdi'un mawdi'un wido'un yafa'a yafa'u yaf'an wa maifa'an fahuwa yafi'un wadaka maifu'un tifa la taifa maifa'un maifa'un mifaun na'ayan anayan wa man'an fahuwa na'in wadaka man'iyun in a'latan a'man an man an min a'un nasya'a yansya'u nash'atan wa man sya'an fahuwa nasyi'un wadaka mansyu'un insya' la tansya' mansya'un mansya'un min sya'un ro'a yara ru'yatan wa mar'an fahuwa ra'in wadaka mar'iyun la tara mar'an mar'an mir'atun Allah Lagi. Ah, dikit amat. Satu bab lagi lah. 2 bab. yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wadaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun ya'addu addan wa ma'addan fahuwa adun wadaka mahdudun addu la ta'addu ma'addun ma'addun wajila yaujalu wajalan wa maujilan fahuwa wajilun wadaka maujulun ijal la taujal maujilun maujilun yabisa yaibasu yabasan wa maibasan fahuwa yabisun wadaka maibusun ibas la taibas maibasun maibasun khofa ya khofu khofan wa makhofatan fahuwa khaifun wadaka makhofun khof la takhuf makhofun makhofun haba ya habu haibatan wa mahabasan fahuwa haibun wadaka mahibun la tahab mahabun mahabun Bangun. yarda ridon wa mardatan wa huwa radin wadaka mardiyun la tardo mardon mardon khasya yakhsha khasyatan wa makhsyatan wa huwa qasin wadaka mahsyiyun ikhsha la takhsha makhsyan makhsyan Wahiya yauja wajan wa maujan fahuwa wajib wadaka
maujiyun ija la tauja maujan maujan qawiya yaqwa quwwatan wa maqwan wa huwa qawiyun fadaka maqwiyun iqwa la taqwa maqwan maqwan rawiya yarwa royan wa marwan fa huwa royanun wadaka marbiyun irwa la tarwa marwan marwan asimaya samu isman wa maksaman fa huwa asimun wadaka maksumun isam wa sama samun maksamun bagi saya ba'asu bu'san wa mab'asan fa huwa ba'isun wadaka mab'usun ib'as la tab'as mab'asun mab'asun bagi ayah bara'u bara'atan wa mabro'an fa huwa bari'un wadaka mabro'un ibra' la tabra' mabro'un mabro'un Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Udah kitabnya taruh, wudhu. Orang baru baca sorok, lah baru mulai ngaji lah udah ngantuk. Aduh di adik ampun dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, habis doa langsung ngaji. Namun sebelumnya untuk ngurang-ngurangin beban, udah askab al. Udah yang tadi saya sebutnya ada IP apa maju dah cukup kali ya. Di cepetan sini. Aska duluan, beruan. Udah IP apa semuanya masuk, odon juga masuk, maju sini. Ini bayar SPP. Ini enggak puyeng. Kalian bantuin sama emaknya pada ya. Agus Budiono. Kamu maju. Emang kamu namanya Agus Budiono? 1, 2, ntar serahin Bang Yusuf ya. Semuanya diserahin sama Yusuf. Lu kan minta duit lah. Kali minta gue mau kasih aja nih 300. Sarif Hidayatullah itu belum nih lupa. Iya, pantesan lu kok maju mundur ya enggak? Sarif Hidayatullah hadir ya Pak. Boleh nih. Ini duitnya ntar saya bangun sok. Kan semalam udah dikasih 20.000. Mau setiwan. Oke. 300. Lu kebanyakan keberatan nama lu Muhammad Zidan Calvin Pramudita. Banyak banget. Tuh, 9 kali 3 270. 1 2 Serahin Bang Yusuf. Nih 270. Soalnya ini dengerin, selesai bayaran ini, bayaran lagi kalian 400 berapa tadi? 450.000. Masya Allah. Iya kan? Bapak lu siapa? Bapak lu siapa namanya? Wahidin almarhum. Lah gua kan biar kenal nama bapak lu biar kata almarhum juga. Sama lu 1 2 270. Malam udah kasih 20 kan? Lah iya. Nih, serahin Bang Yusuf. Masukin ke dalam, serahin semuanya ke Bang Yusuf ntar. Nih. Lu siapa namanya? Kenapa dipanggil Odon? Bapak lu siapa namanya? Siapa? Saifuddin Sirot. Oh.
Lu gede nih 300 120 berarti 360. Tuh 2 3 4 tuh 2 360. Cukup kan nih? Tuh 2 3 kan semalam 20 udah. Saya mau bayar Iwan. Nih. Selain Bang Yusuf ya. Semuanya pokoknya selain Bang Yusuf. Kalau perlu sekarang. Nur Ayu Andira. Tuh 270. Nih. Ini cukup kan nih? Wah kurang ini. 1 2 240. Kembali 10.000 lah, enak aja kan duit nih. Serain Yusuf ya, saya udah nggak percaya sama kalian. Wah, lu kurang nih coy. Kurang 1 orang ini. Lalu ngapain udah orang masih. Ya udah ntar, siapa Dipa kurang duitnya habis. Tinggal 100 ini, lu 300. Lagian lu nyerahin kartunya juga baru tadi, ya kan? Itulah. Terus saya bilang kartu diserahin. Oke, lanjut ngaji. Habis itu berapa tadi? Sudah hampir 2 juta. Ya, iya kan? Kan bisa cuma itu 150. Udah dah, gua kantongin. Ini kurang Dipa doang nih. Dipa sama Apri. Siapa lagi yang belum perempuan? Itu kan bayar sama mamanya. Ayo tinggal Dipa kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lah duit mulu nih tong. Nah, semalam yang di Kudus 1,5 juta. Iqbal 700. Belum yang lain-lain. Nah, banyak dong pokoknya. Oke, halaman 116. Belum lagi siapa nanti? Odon, Maftu, Kevin, Ryu. Lu bayaran juga yuk. Yang perempuan itu. Banyak dah pokoknya. Ono siapa? 4. Udah yo, ngaji dah. Urusin bayaran mulu ah. Wa in kana ismuha mufradan bunya ala ma yunsabu bihi. Wa in kana, dan jika ada apa ismuha isimnya la, ada itu mufradan berupa mufrad. Kemarin udah saya kasih tahu. Yang dimaksud mufrad adalah tidak berupa jumlah, walaupun berupa tasniyah atau jamak. Mufrad di sini bukan isim mufrad, tapi tidak berupa jumlah atau yang menyerupai jumlah. Yang menyerupai jumlah yaitu mata solabi sayun min tamami maknahu zaitun ya tolian jabalan. Itu yang musabah bil jumlah atau sibul jumlah. Ingat-ingat itu. Yang dimaksud kaitannya mufrad. Mufrad, saya ulangi. Mufrad yang dimaksud dalam bahasan isimnya la tidak berupa jumlah atau sibeh jumlah. Gitu. Itu kemarin udah kasih tahu. Tanggal 29 besok. Udah kasih tahu belum, Bin? Tanggal 29 ntar lu besok ikut ke gedung MPR. Lu pernah belum? Lah iya makanya ikut. Ngerti? Tadi kasih tahu, Bin. Apa Apri? Mufradan itu berupa mufrad. Jawabnya in bunia, maka dimabnikan apa ismuha. Karena dimabnikan fala yunawanu, itu namanya fasihah. Maka tidak harokatin fala yunawanu,
maka tidak boleh ditanwini apa isim, apa ismuha. Yang namanya bina nggak boleh tanwin, itu maksudnya. Fala yunawwanu, maka tidak boleh ditanwini apa ismuha. Wa bina'uhu, dan bermula binanya, kan tadi dimabnikan. Nah, binanya apa? Wa bina'uhu, dan bermula bina atau mabninya ismuha, alama itu atas alamat i'rab. Yunsobu, yang dibaca nasab apa bihi dengan ismuha. Oh, udah ada naibul fa'ilnya. Yunsobu, yang dibaca nasab bihi dengan ma apa al mufradu, isim mufrad. Maksudnya apa mufrad? Yang dimaksud mufrad di sini kan tadi yang tidak berupa jumlah atau sibeh jumlah. Nyambung kan? Nanti ya perlu saya ungkap ulang. Min fathatin akan mabni nasab. Nasab tandanya berapa kemarin saya kasih tahu? 5. 5 berarti kan yang berlaku 4. Karena hadfun nun enggak termasuk. Karena hadfun nun kan fi'il mudhari'. Nyambung enggak? Jadi 5 yang efektif berlaku cuma 4. Min fathatin nyatanya dari fathah, au kasrotin atau kasroh, au yain atau ya. Liyakuna, supaya jadi. Liyakuna, supaya jadi. Apa al-bina'u bina? Bina itu ya mabni. Kemangannya, kalau bahasa bina kan kurang familiar. Yang sering kalian dengar itu kan mabni, gitu kan? Pembandingnya adalah mu'rab. Liyakuna, supaya jadi apa al-bina? Bina alama itu atas kejadian ya stahiku, yang menghaki. Pada ma apa alman itu alman fiyu semuanya. Lu apa beri? Benar. Alman fiyu yang dinafikan qoblal bina'i, sebelum bina. Laukana, jikalau ada apa ismuha mu'roban, itu mu'rob ini agak sulit loh. Wahallahu mahallun minal i'rab aula. Wahallahu, dan apakah itu tetap bagi ismuha mahallun, bermula mahal posisi, minal i'rabi, dari i'rab, aula atau tidak. Itu udah titik atau koma. Adz-dzahiru, jawabnya wahal. Adz-dzahiru, bermula pendapat yang zahir. Itu annalahu, itu sesungguhnya ismuha, apa yang anna mahallan posisi, ala qauliman, atas pendapat ulama. Yaj'alu, yang menjadikan siapa man, ha pada la dinafil jinsi, amilatan, itu bisa beramal. Awas ini sulit. Fil khobari, di dalam khobar. Wa mahalluhu, dan bermula mahalnya ismuha, khina idzin, ketika ini lahu mahallan ala qauli man yas'aluha amilatan. An-nasbu itu nasab, dibaca nasab biha olehlah. Kama, sebagaimana keterangan qala, yang mengatakan hu pada ma, siapa Ibnu Anaqo, Imam Ibnu Anaqo, wa ghairihi, dan lainnya Imam Ibnu Anaqo. Bas itu dulu. Wanakni itu nanti penjelasannya. Diperhatikan, ini agak sulit. Kalau isimnya la berupa mufrad, maksudnya mufrad tidak berupa jumlah atau sibih jumlah, maka isimnya la dimabnikan. Saya ulangi, dimabnikan atas nasabnya. Contohnya isim mufrad dan jamak taksir, nasabnya tandanya apa?
Nasobnya tandanya apa? Guru cerdas. Isim mufrad dan jamak taksir. Nasobnya tandanya apa? Fathah. Alif dari Hongkong. Bab ma'rifati alamati li'irab jaga apal lu pada. Ya nasob, ya fathah lah. Karena ini isimnya Allah kan gak boleh isim ma'rifat. Paham? Contohnya ra'aitu rajulan atau ra'aitu rijalan. Itu contohnya mufrad dan jamak taksir. Kok kemasukan la? Berarti la rajula atau la rijala. Paham? Ma'rifati alamatil i'rab di luar. Kan semalam udah kasih tahu. Diinget-inget dulu. Ma'rifati alamatil i'rab supaya pembahasannya kalian udah di luar kepala, udah paham. Tuh. Isim tasniyah apa tanda nasobnya? Isim tasniyah apa tanda nasobnya? Alif. Jamak mudzakkar salim apa tanda nasobnya? Ya. Ngerti? Umpamanya contoh isim tasniyah. Ra'aitu rajulaini. Maka mabninya kalau setelah la rajulaini, la rajulani. Nyambung. Hari isim tasniyah. Jamak mudzakkar salim nasabnya apa tadi barusan? Apa? Iya. Iya. Contohnya jamak mudzakkar salim muslimina. Ra'aitu muslimina. Berarti la muslimina. Tuh nyambung maksudnya. Jadi isimnya la, saya ulangi ini harus kalian ma'rifati alamatil i'rab harus hafal dulu. Gitu loh. Apa namanya? Isimnya la dinasobkan dimabnikan atas tanda nasob. Oke, paham nih? Itu harus kalian pegang dulu, maka harus dikuasai tanda-tanda alamat nasob. Kan semalam udah saya pesenin begitu kan? Oke, nyambung nih. Nah, masalahnya belum lagi kasroh. Kasroh kan ada. Apa kasroh? Jamak muannas salim, ra'aitu muslimatin. Berarti la muslimatin. Paham? Akan tadi mufrad sebagai isimnya la, mabninya tergantung tanda nasobnya. Cuman kalau dalam bab i'rab mah dibaca nasob. Kalau di dalam isimnya la, mabni atas tanda nasob. Nah, ya kalau isim mufrad jamak taksir ya berarti mabni fathah. Kalau isim tasniyah berarti mabni alif. Ingat-ingat nih. Kalau jamak mudzakkar salim berarti mabni ya. Kalau jamak muannas salim berarti mabni kasroh. Nyambung? Nih perempuan paham nggak? Loading apa enggak? Itu biar paham, jangan ngejedok adik. Toa, terangin enak-enak, nggak ngargain, ngantuk lagi. Toa bersama. Ngengesan dulu, ngantuk dulu. Udah nyambung nih. Nah masalahnya wahallahu mahallun minal i'rab aula. Kalau isimnya la dimabnikan atas tanda nasobnya, dia dapat mahal i'rab apa enggak? Kan mabni. Huwa contohnya, ini gua tulis perbandingan supaya sebelum dibahas lebih lanjut supaya kalian ngerti. Huwa qaimun. Huwa kan isim dhamir. Huruf akhirnya berupa apa? Fathah. Berarti ini kan secara zahir mabni fathah. Paham? Tapi secara mahal karena mutada di mahal rofa. Nyambung nggak? Ini catat. Nah isimnya la
ilaha. Secara kan itu la ilaha illallah berarti kan. Kok jangan meleng, ngaji nahu kudu serius. Secara zahir ilaha mabni fatah. Mabni atau bina fatah. Namun secara mahal di mahalna masuk. Tuh. Kan khilaf. Paham itu? Berdiam dulu. Itu maksudnya az-zahir annalahu mahallan ala qauli man yas'aluha amilatan fil khabar wa mahalu hina idzin annasbu biha kama qala Ibnu Anaqo wa ghairuhu. Nyambung nih. Secara harfiah zahir la ilaha mabinanya bina fatah. Kan ilaha. Namun secara mahal di mahalna nasab itulah menurut pendapat Imam Ibnu Anaqo dan lainnya. Nyambung nih. Nah, perbandingannya ya ini. Huwa qaimun. Secara zahir huwa mabni fatah. Namun secara mahal rofa orang tertibnya sebagai mubtada. Loading udah nih. Yang seperti itu pahami dulu. Begitu loh, karena ini sulit nanti kalau nggak kalian nggak paham nih, menghambat pemahaman berikutnya. Nah, begitu kok mau cengengesan lah. Mau paham dari mana ilmu nahwu? Lah kok masih mau main-mainan dan lain sebagainya? Gak bisa. Oke, lanjut. Wana'ni dan mengendaki siapa kami? Kami siapa? Ai ma'asiron nuhati, harokatin nuhatun. Ai ma'asiron nuhati, asalnya ada ya yang dibuang. Ai ya ma'asiron nuhati. Hai semua kelompok-kelompok ulama-ulama nahwu. Ini gue tulis ulang. Ma'asiron nuhati. Karena gak semua orang paham masalah ini. Kalau nggak pernah belajar nahwu ya nggak paham. Ini ma'asiro itu jamaknya lafaz ma'sarun. Maknanya kelompok. Ini ada huruf ya yang dibuang. Huruf munajat. Nyambung. Lafaz nuhatun itu jamaknya nahin. Naha yanhu nahwan. Ilmu nahwu jadi naha yanhu nahwan. Waman khanfa wa nahin. Orang yang memahami ilmu nahwu itu namanya nahin. Nyambung. Nah, nuhat itu jamak taksir. Asalnya nuhayatun. Ini berkali-kali saya jelasin jangan anak lama. Nuhayatun. Nih ada ya jatuh setelah fathah. Ya-nya diganti alif menjadi nuhatun. Dan itu kaidah pada setiap lafaz yang akhirnya berupa ya. Sama dengan romin. Rumayatun. Asalnya jamak taksirnya dirubah menjadi rumatun. Ghazin, huzatun, hadin, hudatun. Itu harus kalian hafalin. Dan kalian ingat-ingat jamak taksir. Kalau kalian hafal alfiah enak. Binahwi romin dutirodin fu'alah wa sya'anahu kamilin wa kamalah. Tuh, itu kaidahnya. Maka kenapa yang seperti ini saya tulis seperti ini supaya kalian benar-benar paham, membedah setiap kalimat benar-benar paham. Jadi nggak asal selapat-selapat mau ngerti dikit-dikit. Wah, itu nggak tahqiq ngajinya. Ngaji itu yang tahqiq bener. Hak koko yu hakiku tahqiqon, nyata-nyata bener paham. Loh gitu loh. Nyambung itu. Itulah nahwu gitu loh. Bil mufradi mengendaki, bil mufradi dengan lafaz mufrad. Huna di sini di mana? Ai fi babillah
tegasnya dalam bab la an-nafiyati yang menafikan lil jinsi terhadap jenis, wa fi babin nidai dan dalam bab nida itu panggilan, yaitu munada ya. Kama sebagaimana keterangan yaitu bab nida saya yang akan datang apa ma insyaallah taala jika mengendaki siapa Allah taala. Wa na'ni bil mufradi huna ma pada lafat laisa yang tidak ada apa ma mudhofan itu dimudhofkan, wala sabihan dan yang itu tidak menyerupai bil mudhofi dengan mudhof. Wa ingkana sekalipun ada apa ma musannan itu berupa isim tasniyah au majmu'an atau itu berupa jamak. Fa innahu maka sesungguhnya ma laisa mudhofan wala syabihan bil mudhof fi hadzal babi dalam ini bab. Ayo jangan ngantuk lagi. Terangin enak-enak ngantuk mulu. Yuk abbaru itu diungkapkan, diucapkan apa ma apa anhu dari ma bil mufradi dengan mufrad. Wah, udah segitu dulu aja dah. Diperhatikan, ini tadi udah saya jelaskan, cuman saya ulangi. Wa na'ni bil mufradi huna ma laisa musannan wala majmu'an. Kami kehendaki yang kami maksud gampangannya. Kami yang dimaksud kami di sini siapa? Ya ini ma'asyiron nuhati. Kami kelompok-kelompok orang-orang yang menggeluti dalam bidang ilmu nahwu yang dimaksud mufrad dalam bab lalinafil jinsi dan dalam bab munada yang akan datang itu adalah ma laisa mudhofan wala syabihan bil mudhof. Lafaz yang tidak dimudhofkan dan tidak menyerupai mudhof. Oke? Wa in kana musannan au majmu'an, sekalipun berupa tasniyah atau jamak. Jadi umpamanya contohnya la rajulaini atau ya dari tunggal deh la rajula. Kemudian kalau tasniyah la akan nasabnya tasnya pakai alif ya. La rajulani. Kalau jamak berarti la kalau jamak taksir la rijala. Nah, ini mufrad mabni fathah. La rajulani mabni alif. La rijala mabni fathah. Ingat-ingat. Loh kenapa beda-beda? Lah iyalah. Isim mufrad dengan jamak taksir kan nasabnya pakai fathah. Isim tasniyah pakai alif. Ingat. Kebalik lupi. Tasniyah mah rofa'nya pakai alif. Nasab khofatnya pakai iyalah. Ya kan Don? Api ini menyesatkan. La rajulaini lah. Kalau rofa iya, kan ini nasab. Mahalnya. Gua ngikutin api aja lah, menyesatkan lu. Untung gua ingat. Tuh. Begitu juga jamak mudzakkar salim, perhatikan. Mudzakkar salim contohnya la muslimina. Umpamanya. Belum yang satu lagi jamak muannas salim la muslimatin. Perhatikan. Kalau ini jelas mufrad. Oke. Rajulaini isim tasniyah. Rijala jamak taksir. Muslimina jamak mudzakkar salim. Muslimatin jamak muannas salim.
Sekalipun rajulaini tasniyah rijalan jamak muslimina mudzakkar salim muannas salim tetap dalam bahasan la linafil jinsi disebut mufrad karena tidak berupa jumlah atau sifat jumlah. Nyambung? Bukan jumlah, mudhof atau sifat mudhof. Gitu loh. Perhatikan. Oke, nyambung nih. Jangan sampai nggak paham nih. Tuh. Oke, lanjut. Yang mana sekarang? Apa Don? Ini tadi ada suaranya nggak, lupa saya. Ini nggak jelas lagi. Oke Don, ada Don. Oke, lanjut sekarang. Yang mana sekarang? Bisa dipahami ya? Itu kudu paham dulu dah. Jadi jangan keder. Kemudian wa kharaja dan kecuali keluar bima dengan keterangan zakaro yang menyebutkan hu pada ma apa al mufradu lafat mufrad fi babil i'rabi dalam bab i'rab. Oh, ini pembandingnya. Fa innahu maka sesungguhnya mufrad dalam bab i'rab. Kama sebagaimana keterangan maro yang telah lalu apa ma itu lafat. Laisa yang tidak ada apa ma, musannan itu berupa tasniyah, wala majmu'an dan tidak itu berupa jama'. Wa fi babil alami dan harokatin, kan bacanya babul ilmi lagi. Adik, diri. Kalau di sini aja, Pak angkat bangkunya di sini. Lah, ngantuk melulu ya dari tadi. Udah 5 kali ngingetin. Nah, di sini. Nah, enggak. Sini kemarian. Awas. Nah, habisnya ngantuk melulu. Ya udah. Nah, kalau ngantuk, ini adik lu nih. Lah habisnya ya. Suruh wudu udah. Suruh tawaf udah. Suruh diri udah lah masih ngantuk. Lihat kan? Geser deketan kemari. Ayo, diangkat. Ayo. Oh, lu ngantuk karena ngantuk gue kali. Ini anak buah lu ini. Udah kagak jantak aja dulu. Aduh dia adik. Oh, lanjut. Wa fi babil alami dan dalam bab alam. Alam apa? Nama. Oh, itu ya. Ma itu lafat. Laisa yang tidak ada apa ma itu mufrad, boleh aja. Laisa yang tidak ada apa ma murakkaban itu tersusun. Kan dalam bab alam ada murakkab idhofi. Ngerti kan? Ada murakkab masjid, namanya tarkib masjid. Ada yang murakkab yang dimudhofkan ke lafaz waihin. Ingat gak? Maka ilmu nahwu ini kudu canggih kalian. Dari awal kudu hafal istilah-istilah yang seperti itu. Wa fi babil khabari dan di dalam bab khobar mubtada wal khabari dan khobar ma itu mufrad. Laisa yang tidak ada apa ma jumlatan itu berupa jumlah, wala syibha jumlatin dan tidak berupa sifat jumlah, kadorfi wal madruri seperti dzaraf dan jar majrur. Dah titik. Perhatikan, saya tulis. Kamu melek? Oke. Perhatikan. Dan ini wajib kalian ingat-ingat sampai mati. Lah sembarangan. Sama-sama istilah mufrad. Mufrad ini tunggal. Pertama dalam bab la linafil jinsi. Plus di dalam bab nida atau munaja. Itu adalah ma laisa mudhofan.
wala sabihan bil mudhof. Perhatikan ini istilah. Yang kedua mufrad dalam bab i'rab. Dalam mufrad dalam bab i'rab. Definisinya ma laisa musannan wala majmu'an. Yang ketiga, ingat-ingat nih, tulis kalau perlu. Mufrad yang dimaksud dalam bab mubtada khobar. Mubtada wal khobar itu aja. Yang dimaksud mufrad adalah ma laisa jumlatan wala shibhul, kalau enggak wala shibhal jumlah atau sabihan bil jumlah, sama aja. Shibhal jumlah. Tuh, perhatikan. Dalam bab mufrad, ya, tolong perhatikan. Dalam ilmu nahwu terbagi tiga. Pertama mufrad dalam bab la linafil jinsi dan bab nida atau munada. Itu yang dimaksud adalah ma laisa mudhofan wala sabihan bil mudhof. Lafaz yang tidak berupa mudhof atau sibih mudhof. Nyambung. Maka contoh la rajula, la rajulaini, la rijala, la muslimina, la muslimati. Ini semua termasuk dalam kategori mufrad. Sekalipun berupa tasniyah ataupun jamak. Jamak ada tiga. Ada jamak taksir, mudzakkar salim dan muannas salim. Masih disebut mufrad. Nyambung? Oke. Yang kedua, mufrad dalam ilmu nahwu yang berlaku dalam bab i'rab. Itu mufrad dalam arti tunggal. Maksudnya tunggal, ma laisa musannan wala majmu'an. Yang tidak berupa tasniyah atau jamak. Contohnya ini. Rajul, zaidun. Kan tunggal. Satu maksudnya. Nyambung? Paham nih? Yang ketiga, mufrad dalam bab mubtada khobar. Yang dimaksud mufrad dalam mubtada khobar ma laisa jumlatan wala sibhal jumlah atau sabihan bil jumlah juga boleh. Yang tidak berupa jumlah atau yang merupai jumlah. Ini contohnya. Zaidun qaimun. Ini saya ulang. Az-zaidani qaimani. Az-zaiduna qaimuna. Ini lafaz qaimun, qaimani, qaimuna dalam bab mubtada khobar disebut mufrad. Sekalipun dia berupa isim mufrad, isim tasniyah ataupun jamak. Karena yang dimaksud mufrad dalam bab mubtada khobar adalah ma laisa jumlatan wala sabihan bil jumlah. Contoh yang lain. Zaidun abuhu qaimun. Ini mubtada. Jumlahnya abu qaimun kan mubtada, qaimun jumlah bukan? Nah, ini khobar disebut bukan khobar mufrad, tapi khobar jumlah. Ingat. Contoh yang lain. Zaidun koma. Zaidun bermula Zaid, koma itu pingsan, stroke, siapa cerita koma. Berdiri baru aja banyol serius aja. Udah melek. Usit. Kalau di belakang dekat anak lu sih, tidur dulu. La ilaha illallah. Nyambung nih. Ini jumlah isminya, ini jumlah fi'liyah. Sibeh jumlah. Contohnya Zaidun fiddari.
Zaidun indaka. Fidari dan indaka jar majrur indaka dorob. Ini disebut menyerupai jumlah. Abuhu qaimun khobarnya Zaid disebut jumlah isminya. Zaidun koma bermula Zaid koma itu berdiri siapa huwa, koma dan fa'ilnya huwa disebut jumlah. Iya. Nyambung nih. Ini tolong kalian ingat-ingat, tolong kalian petakan, dipetakan itu loh peta. Oh, mufrad dalam ilmu nahwu terbagi 3. Mufrad dalam bab lalina fil jinsi, kedua mufrad dalam bab i'rab, ketiga mufrad dalam khobarnya mubtada. Nyambung? Itu harus paham. Kalau orang paham ribet. Udah dah segitu dulu dah. Gua nggak ngebut-ngebut. Kalian nginget-nginget 3 jenis mufrad itu aja udah mumat. Iya kan? Sama mahalnya lalina fil jinsi. Nah, baru besok dibahas. Fa in kana mufradan au jam'a taksirin. Nah, mufrad yang dimaksud di situ isim mufrad. Dan itu jamak taksir, bunya alal fathi. Dan tolong ingat-ingat, matengin betul bab tanda nasab. Tanda nasab ada 5. Fathah, kasroh, alif, ya, hadfun nun. Berarti alif itu adanya pada asma sittah, asma khomsah, pamri, bukan isim tasnya. Lu menyesatkan. Gua tadi mengikutin dia, saya sesat lah. Paham? Itu harus di luar kepala. Masihnya dikit banget Pak. Lah ya dikit. Mufrad aja lu masih kagak paham. Ini saya ulangi, saya simpulkan. Walaupun sedikit ngajinya. Mufrad terbagi berapa tadi? 3. Yang pertama mufrad dalam bab apa? Lalina fil jinsi dan bab munaja. Apa yang dimaksud? Malaisa mudofan walasa malaisa mudofan walasa bian bil mudof. Yang tidak berupa mudof atau menyerupai mudof. Menyerupai mudof kemarin udah dibahas. Lu apal pin? Lu apal pri? Nih, Pak Go habisin kalian nih kalau lu bener. Lu sih habis bayaran sih 2 juta. Barangan lu. Mata solabihi sayun min tamami maknahu. Lapat yang berhubungan akan sesuatu yang sesuatu tadi menjadi kesempurnaan lafaz tersebut. Ya kemarin contohnya la tolian jabalan, ada kalanya yang dibaca nasab, ada yang dibaca rofa. La hasanan wajhu, ada yang dibaca jer dan cengengesan riu. La khairon min zaidin, paham gak? Lu sama loading masih di sini semua. Lu buka halaman 115 agak bawah. Ribet amat. Nyambung nih. Ini kaitannya bahas masalah mudhof dan sifat mudhof aja udah masalah. Lo ngerti? Maka bab kan gara-garanya bab mufrad. Ngerti kan? Lah mufrad itu sedetail itu dalam pembahasan nahwu. Maka mufrad yang mana yang dimaksud? Oh, 3 kesimpulan itu wajib kalian ingat-ingat. Dan itu harus paham di luar kepala. Oh, kalau mau paham mah kecuali ngaji lu, maka sorry aja. Kalian ngaji di Al-Aziz, lu mau banding-bandingkan sama pengajian yang lain, sorry coy. Bukan kita ini gak level. Ngerti? Lo ngaji nahwu udah kawaki buduriyah, lu banding-banding ngaji di sana ngaji Iqra. Di sana mah gampang-gampang, Pak. Ya enggak bandingannya lah. Paham? Tuh. Nyambung. Jadi kalau banding-banding itu yang kerenan dikit itu sih. Lah iya kan? Lah jangan banding-bandinginya sama Masjid Al-Khairat. Ya ilaha illallah itu muridnya. Ngaji di sini mainan aja. Ono siapa namanya lu?
Rehan ya? Nah, iya. Lu ngasih di mana? Masjid. Masjid mana? Al-Cerot. Wah, Al-Khairat, Al-Cerot. Apaan? Kamu pikir tahu Gejrot? Al-Cerot ya? Terus orang duduk pindah. Mesti ngantuk aja. Lu mau nambahin sih nih. 300 sih kurang. Kenapa gatel lo gini-gini? Lah iya kan? Oke dah. Sementara itu dulu, besok baru dilanjut. Fa in kana mufradan au jam'a taksirin. Ya mudah-mudahan enggak ada tamu lagi. Kapan dari asar mau ngaji? Ada tamu. Ya, mending kamu ngasih duit lah. Kagak malah minta duit. Ya, uyang gua. Oke ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.